Mahkota yang mulai berdebu. Media sosial sedang berisik. Netizen mulai sibuk mengetik kalimat, "Ada apa dengan sang juara?" Dan tribun penonton seolah-olah dipenuhi oleh para hakim dadakan. Padahal ini baru pekan ketiga. Tapi itulah risikonya ketika Anda menyandang status juara bertahan. Satu kekalahan terasa seperti kiamat kecil, dan dua kekalahan beruntun, itu adalah undangan terbuka bagi para pengkritik untuk mulai merayakan kejatuhan Anda. Jakarta Pertamina Enduro sedang berada di titik itu. Mereka datang ke Bandung bukan untuk sekadar bertanding, tapi untuk membungkam narasi yang menyebut bahwa bensin mereka sudah habis. Ironisnya, di hadapan mereka berdiri Popsivo Polwan, tim yang tidak punya niat sedikit pun untuk bersikap sopan kepada sang juara. Mari kita bicara realitanya. Posisi Pertamina Enduro sedang tidak nyaman, atau lebih tepatnya, sedang mendidih. Dari 5 laga, mereka baru mengantongi 2 kemenangan. Bayangkan, tim yang diperkuat oleh ikon voli nasional sekelas Megawati Hangestri harus terseok-seok di papan klasemen. Luka mereka masih basah. Baru kemarin, di hari Kamis yang melelahkan, mereka dipaksa menyerah oleh tuan rumah Bandung BJB Tanda Mata lewat drama 5 set yang menguras air mata dan otot. Belum lagi memori pahit di Medan saat mereka dilibas oleh Gresik Fonska Plus. Secara fisik, mereka remuk. Secara mental, mereka di ujung tanduk. Gor Sabilungan, Jalak Harupat, menjadi saksi di mana taruhannya bukan lagi sekedar poin, melainkan harga diri sebuah dinasti yang sedang digoyang. Peluit pertama ditiup dan Bulan Karslioglu, sang arsitek asal Turki, tahu bahwa ia tidak bisa bermain-main lagi. Dia menurunkan kavaleri terbaiknya. Megawati, Iyana Sherban, dan Wilma Salas langsung dipasang sebagai mesin penghancur sejak detik pertama. Tidak ada waktu untuk adaptasi, tidak ada ruang untuk basa-basi. Mereka langsung menghentak, menekan Popsivo Polwan dengan pola serangan yang agresif. Mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun tubuh mereka lelah setelah laga full set kemarin, gairah untuk menang tidak bisa dikompromi. Ini adalah pernyataan perang. Mereka memimpin jauh 14-8. Seolah-olah pertandingan ini akan selesai dengan cepat. Namun, voli tidak pernah sesederhana hitungan matematika di atas kertas. Siapa sangka, kenyamanan itu justru menjadi jebakan. Popsivo Polwan, di bawah komando Arcel Anuari dan Legiun asing Betania de la Cruz, mulai menemukan celah. Perlahan tapi pasti, mereka merayap naik. Blok-blok rapat dari Chelsea Berliana mulai menjadi mimpi buruk bagi speaker Pertamina Enduro. Jarak poin yang tadinya lebar, kini menyempit. Dari 2017, tiba-tiba papan skor menunjukkan angka 22-22. Hening yang bising mulai menyelimuti pendukung Pertamina. Di titik ini, logika mulai goyah. Jika set pertama ini lepas, mental anak-anak Pertamina bisa runtuh seketika. Tekanan bertambah berkali-kali lipat. Penonton menahan napas, melihat bagaimana sang juara bertahan bereaksi saat punggung mereka sudah menempel di tembok. Masuk ke set kedua, tensi bukannya menurun, malah semakin memuncak. Adu spike keras mewarnai setiap jengkal lapangan. Skor kembar di angka 10-10, lalu 14-14. Ini bukan lagi soal teknik. Ini soal siapa yang lebih kuat menahan rasa sakit di pergelangan tangan. Pelatih Popsivo, Darko Dobriskov, mencoba melakukan manuver cerdas dengan mengambil time out untuk memutus ritme lawan. Dia tahu momentum sedang berpihak pada Pertamina, dan dia ingin mendinginkan suasana. Namun, rencana tinggal rencana. Pertamina Enduro tidak memberikan celah sedikit pun. Kombinasi maut Megawati, Sherban, dan Wilma Salas melesat meninggalkan perolehan angka lawan. Wilma Salas akhirnya menutup set kedua dengan sebuah spike terarah yang seakan berkata, "Kami belum selesai." Set ketiga. Inilah ruang di mana waktu seolah melambat.
Popsivo Polwan mencoba bangkit melalui duet Yon Kairapena dan Dela Cruz. Rally-rally panjang terjadi. Bola berpindah tangan dengan kecepatan yang sulit diikuti mata telanjang. Skor ketat 5-5 di awal set. Namun, ada sesuatu yang berbeda di mata para pemain Pertamina Enduro kali ini. Ada sebuah keheningan yang fokus. Tembok pertahanan yang mereka bangun di depan net menjadi sangat kokoh, hampir mustahil untuk ditembus. Setiap kali bola meluncur dari tangan pemain Popsivo, selalu ada tangan-tangan pemain Pertamina yang siap menghadang. Di momen krusial ini, tidak ada lagi teriakan emosional yang berlebihan, hanya ada eksekusi. Megawati menunjukkan kelasnya sebagai pemain kunci. Setiap poin yang ia cetak bukan sekedar angka, melainkan paku terakhir di peti mati perlawanan lawan. Pertamina Enduro tidak memberikan napas sedikit pun bagi Popsivo untuk berkembang. Satu keputusan untuk tetap disiplin dalam bertahan akhirnya membawa mereka pada kemenangan mutlak 25-22. Setelah peluit panjang berbunyi, ada helaan napas lega yang sangat panjang dari bench Pertamina. Skor 3-0 adalah hasil yang terlihat dominan, tapi prosesnya sangatlah mahal. Pelatih Popsivo, Darko Dobriskov, berdiri dengan wajah yang sulit diartikan. Dalam keterangannya kepada media, ia mengakui keunggulan lawan, meski timnya sudah berusaha maksimal. Bertahan baik, menyerang juga baik, tapi tidak bisa membuat poin. Ujarnya dengan nada reflektif. Sebuah kalimat yang merangkum betapa frustrasinya menghadapi tim yang sedang memiliki mental juara yang bangkit. Ia juga menambahkan, apalagi di putaran kedua nanti, dipastikan persaingan akan lebih ketat lagi. Di sisi lain, Bulan Karslioglo tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya, terutama kepada Megawati yang menjadi top skor dengan 20 poin. Tidak ada kata lelah buat pemain kami, meski kemarin bertanding full set, termasuk Megawati yang terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, ucapnya. Kemenangan ini bukan soal